Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 3 September. Tiongkok merayakan 80 tahun kemenangan Perang Tiongkok-Jepang lewat parade militer 3 September yang dihadiri pemimpin dari 26 negara. Presiden Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara untuk pertama kalinya tampil di panggung yang sama. Sementara itu, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang sempat dikabarkan akan membatalkan perjalanan karena aksi demonstrasi di dalam negeri, tetap hadir dalam parade tersebut. Acara diresmikan lewat bunyi meriam sebanyak 80 kali. Perayaan 80 tahun kemenangan Perang Tiongkok-Jepang kedua lewat parade militer 3 September oleh Tiongkok menarik perhatian internasional. Pemimpin dari 26 negara termasuk Presiden Indonesia dan Presiden Iran juga turut diundang. Presiden Rusia dan Presiden Korea Utara berjalan di karpet merah sambil berinteraksi dengan Xi Jinping. Ketiganya naik ke menara gerbang Tiananmen. Ini adalah pertama kalinya para pemimpin Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara tampil di panggung yang sama. Mengenakan setelan Mao yang meniru gaya mantan pemimpin Mao Zedong, Xi Jinping menyampaikan pidato bahwa Tiongkok menganut paham pembangunan damai, namun perlu mempercepat pertumbuhan militernya. Walau tidak menyinggung Taiwan dalam pidatonya, ia menekankan perlunya menjaga integritas negara dengan tegas. 加快建设世界一流军队，坚决维护国家主权、统一、领土完整。 Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga memperlihatkan kekuatan militer, kendaraan tempur, lapis baja, dan drone untuk pertama kalinya. Mereka juga memamerkan berbagai senjata nuklir strategis. Pakar menganalisis lewat KTT SCO dan parade militer, Xi Jinping berupaya membangun Beijing sebagai pemimpin yang mampu menghadapi pemimpin Amerika dan negara Barat. Sementara itu, aksi unjuk rasa di Indonesia telah mengakibatkan 10 korban tewas. Polisi bahkan menembakkan gas air mata di dekat kampus. Namun Presiden Prabowo yang awalnya membatalkan kunjungan ke Tiongkok sehubungan dengan situasi di dalam negeri, kini mengubah jadwalnya dan telah menghadiri parade militer. Rapat Komite Peninjauan Upah Minimum akan segera digelar bulan ini. Dengan pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini diperkirakan sebesar 4,45%. Penyesuaian upah minimum tahun depan berpotensi naik 4%. Namun terdampak tarif impor Amerika, kalangan industri menyerukan kenaikan upah dan pembekuan tarif listrik. Pada hari kedua pasca pelantikan Majelis Baru, Federasi Industri Nasional merilis buku putih 2025 tanggal 2, mengusulkan sejumlah saran kepada Menteri Perekonomian baru. 我们工资给它调是合理的，电价绝对不能调，因为电价一调啊，民生的生活的问题都来了。 Menjelang rapat, sektor industri menyerukan kenaikan upah dan pembekuan tarif listrik sehubungan dengan dampak tarif resiprokal, di mana pasar menunjukkan industri elektronik berkembang pesat sementara industri tradisional relatif sepi. 因为最低工资它是一致性的，它没有办法就是说个别产业有不同的最低工资，那关键就是在这里，但是每一个产业它今年遭逢的景气落差非常大。 Upah minimal disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan IHK tahunan dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 4,45% tahun ini, sehingga upah tahun depan mungkin naik 4%. Serikat Pekerja mendesak agar sistem peninjauan yang telah berlaku selama bertahun-tahun ini tidak diubah secara semena-mena agar tidak merugikan hak dan kepentingan pekerja. 我们不认为美国对等关税的影响就要去变更所谓最低工资的一个过去的一个协商的一个共识。 Namun pakar menilai tidak ada rumus absolut untuk menentukan upah minimal. Hasil yang wajar baru dapat dicapai selama majikan maupun pekerja mengajukan argumen masing-masing guna menyesuaikan bobot setiap indikator dalam rapat peninjauan upah. Terpengaruh tekanan rendah berinti dingin, cuaca hari ini di seluruh wilayah berawan. Hujan petir sore hari turun di wilayah barat dan pegunungan timur. Waspada hujan lebat diiringi petir dan hujan es. Cuaca masih dominasi hujan petir pada sore hari untuk beberapa hari ke depan. Cuaca beberapa hari terakhir tidak stabil. Hujan petir sore hari turun di seluruh wilayah Taiwan. JWA menyatakan akibat pengaruh sistem tekanan rendah berinti dingin, curah hujan sore hari akan semakin kentara. Namun cuaca setelah Jumat berangsur stabil seiring menguatnya tekanan tinggi Samudra Pasifik. Dari Sabtu hingga Selasa depan, kadar uap air meningkat, mendatangkan hujan petir sore hari. Selain itu, depresi tropis di atas perairan Tenggara Ryukyu diperkirakan akan bergerak menuju Kyushu dan berpeluang menguat menjadi taifun skala ringan yang dinamai Peipah dalam 24 jam mendatang.
Kasus DBD lokal mencapai total 12 kasus. CDC mengasumsi sumber penularan berasal dari kasus impor Vietnam. Selain itu, Thailand melaporkan 1 kasus impor baru dari seorang mahasiswa asal Indonesia yang baru tiba di Taiwan. Departemen Kesehatan telah melakukan disinfeksi di asrama kampus penderita. Petugas menyemprot kursi taman dan rerumputan tanpa menyisakan satu sudut pun. Kaos Yong melaporkan total 12 kasus DBD tipe 2, terutama merebak pada kalangan keluarga dan klaster komunitas. Penderita tersebar di distrik Husan dan Sanmin, semuanya sedang dirawat dan dikarantina di rumah sakit saat ini. Tanggal 2, Departemen Kesehatan melakukan inspeksi ke distrik Sanmin. Lewat analisis dan perbandingan selama beberapa hari, CDC menyimpulkan sumber penularan klaster ini mungkin merupakan kasus impor dari Vietnam. 他没有就医，没有通报。那因为呢，社区的一个病媒蚊的指数也比较高，所以呢，造成这一波的一个登革的一个群聚的一个疫情。 Distrik Husan telah menjalani desinfeksi selama beberapa hari, namun kasus impor bukan berasal dari Vietnam saja. Seorang siswa Indonesia yang tiba di Taiwan untuk pertama kalinya dilaporkan mengalami demam tanggal 31 Agustus dan terdiagnosis tanggal 1 September, menjadikannya kasus impor ke-10 di Tainan tahun ini. Petugas mengunjungi asrama siswa untuk melakukan desinfeksi. Berhubung penderita telah keluar masuk asrama dan makan di luar, Departemen Kesehatan juga akan melakukan pembersihan lingkungan dan survei kepadatan vektor. Musim bunga delili sedang berlangsung di Hualien. Namun pengunjung mengeluh ada sopir taksi lokal menggunakan kesempatan untuk menaikkan ongkos taksi. Menanggapi hal ini, Pemkab menyatakan akan mengirim petugas untuk memeriksa dan menjatuhkan denda jika ada pelanggaran. Musim bunga Deli di Gunung Sike Hualien tahun ini kembali dipenuhi pengunjung. Namun ada warganet mengeluh bahwa tarif taksi dari stasiun Ili ke Gunung Sike dipatok $2.500, jauh lebih mahal dari harga biasa $600 sampai $800. Sopir taksi mengklarifikasi harga $1.200 ini untuk sekali jalan, sedangkan $2.500 berlaku untuk sewa mobil, waktu menunggu dan layanan pemandu. Pemkab menegaskan akan melakukan inspeksi dan jika ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai hukum. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan balon udara panas di Kroasia. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.